kami hormati Pak Musrif, Prof. Rudi Rubiandini, dan rekan sahabat pencinta Quran semuanya yang kami hormati. Pada malam hari ini kami mendapat giliran untuk menyampaikan tugas tarkib dari 3 ayat ini, surat Ali Imran. Saya kebagian yang 147, nanti Pak Ilham 193 ya, kalau nggak salah. Pak Weda, Pak. Oh iya Pak Weda, Pak Weda yang 193. Pak Bu Sofi nanti 191. ya, 191. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Musrif atas kesempatan memberikan kepada kami untuk menyampaikan latihan kami ini. Kemarin malam kami telah melakukan diskusi kelompok dipimpin oleh Pak Supriyadi Saleh. Memang agak lama, agak alot juga diskusinya, namun telah disepakati ada kesimpulan untuk ketiga ayat ini. Yang pertama ayat 147 surat Ali Imran. Kami izin untuk membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Huruf pertama wa yang berarti dan, kedudukannya sebagai atof pada kolom sorof. Kemudian ma yang berarti tidak merupakan huruf nafi. Kana artinya adalah di dalam kolom sorof merupakan fi'il madhi nakis, domirnya huwa, wazan 3. Di dalam buku kosakata terdapat pada halaman 841 nomor 61 yang merupakan huruf rofa'u nasoba. Kana rofa'u nasoba. Kemudian qaula. Qaula artinya ucapan atau perkataan, termasuk isim masdar dari qaula. Berharokat nasab menjadi mudhof untuk huruf selanjutnya, untuk domir selanjutnya hum. Jadi qaulahum, humnya apa arti mereka, domirnya domir mutasil, mudhof ilaih, sehingga qaulahum ini menjadi mudhof ilaih, sekaligus dia menjadi khobar kana muqaddam. Kemudian illa artinya kecuali, huruf istisna, huruf hasar atau pembatasan, pengecualian yang membatasi. Kemudian an yang berarti bahwa atau tidak akan, merupakan huruf an yansiba. Ini juga merupakan huruf masdariyah yang merubah fi'il menjadi masdar muawwal. Mungkin nanti ini akan banyak perdebatan ini, apakah betul memang ini merupakan masdar muawwal atau tidak. Kami nanti mohon masukannya.
Kemudian qalu yang artinya mereka berkata, domirhum, fi'il madi domirhum, wazan 3, terdapat di dalam buku kosakata halaman 838, nomor 73. Nah ini kaitannya dengan angkolu, juga dimasukkan sebagai masdar muawal tadi, sebagai isim kana muakhir. Ya kembali ke atas kaula tadi, kaulahum itu di dalam kolom nahu dia termasuk pendapat kami menjadi khobar muqaddam. Nah, ini kaitannya dengan angkolu yang kalau ada khobar muqaddam tentunya ada mubtada muakhirnya sebagai angkolu. Kemudian Robba, ini berarti Tuhan. Munada, mudof, nida mudof dengan nida mahzub ya. Nah, yang berarti kami, domir mutasil, sekaligus dari mudof ilaih dari Robba. Kemudian ikfir yang berarti ampunilah, fi'il madi, fi'il amar, domirnya anta, wazan kedua, terdapat dalam buku kosakata 831 nomor 24, juga sekaligus merupakan fi'il doa. Ini menjadi fi'il fa'ilnya di kolom nahu. Kemudian la yang berarti bagi atau untuk, huruf jer disambungkan dengan na, jadi lana. Na-nya kami domir mutasil majrur, sehingga lana ini dari jer majrur. Zunuba yang berarti dosa-dosa, isim nakirah berharokat nasab menjadi mudof, dirangkaikan dengan na yang berarti kami domir mutasil menjadi mudof ilaihnya. Sehingga untuk lana sampai dengan zunubana, kolom 12 sampai dengan 15 ini termasuk jar majrur. Di dalam kolom nahu, lana itu seperti biasa setelah adanya fi'il menjadi maf'ul bih, karena dia jar majrur menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Yang zunubana nanti terkait dengan atof yang ada di bawahnya, sekaligus 17-18-nya. Isrofana, isrofa menjadi apa artinya tindakan-tindakan. Isim nakiroh, nasob mudof, na yang berarti kami domir mutasil mudof ilaih. Nah, yang maktuf ke 14-15-nya. Jadi zunuba dengan isrofa. Zunubana, isrofana, itu maktufnya. Nah, untuk kolom 14 sampai dengan 17 ini, kami masukkan dalam kedudukan di nahunya sebagai maf'ul bih. Kemudian, na, yang berarti kami, domir mutasil, mudof ilaih ya. Oh ini tadi sudah disampaikan. Kemudian fi berarti di dalam, merupakan huruf jer. Amri yang berarti urusan. Isim nakirah majrur mudof. Kemudian na yang berarti kami domir mutasil sebagai mudof ilaih. Sehingga untuk kolom 19 sampai dengan 21 menjadi jar majrur untuk fi amrina. Sedangkan amrina sendiri merupakan mudof ilaih. Artinya
ada dua kata yang dijadikan satu pengertian. Jadi amrina. Kalimat majemuk ya. Kemudian wa yang berarti dan merupakan huruf athof. 23 sabbits artinya tetapkanlah, termasuk fi'il amr, domirnya anta di wazan 13 di buku kosakata di halaman 702 nomor urut 1 yang merupakan fi'il fa'il. Akadama yang berarti pendirian, merupakan isim nakiroh mudhof kemudian na yang berarti kami, domir merupakan domir mutasil mudhof ilaih dari akadama. Hingga untuk kolom sabbits akadamana menjadi fi'il fa'il dan sabbits akadama kolom 13 kolom 24 sampai dengan 25 menjadi maf'ul bih dari fi'il sabbits. Kemudian wa termasuk huruf athof. Kemudian unsur yang berarti tolonglah merupakan fi'il amr, domirnya anta, termasuk wazan 3 di halaman 848 buku kosakata pada nomor 47. Nah, kami menjadi domir mutasil sehingga unsurna menjadi fi'il fa'il dan nanya menjadi maf'ul bih. Ini maftuh ke kolom 11 dan 13. Kemudian ala yang berarti di atas merupakan huruf jar. Kemudian al-qaumil kafirina, al-qaumil menjadi isim, merupakan isim ma'rifat, majrur, mausuf, bisa dikaitkan dengan al-kafirina sebagai yang berarti yang kafir, merupakan isim fa'il, majrur, dan menjadi sifat. Sehingga untuk kolom 29 sampai 31 alal qaumil kafirina menjadi jar majrur, sedangkan al qaumil kafirina menjadi mausuf sifat. Di dalam kolom nahu menjadi hal yang ke-28. Jadi kesimpulannya pada nomor urut 7 sampai dengan 31 itu merupakan atau mempunyai kedudukan sebagai mubtada muakhir menurut pendapat kami, sebagaimana terlihat di kolom nahwu. Sedangkan untuk kolom 8 sampai dengan 31 ya menjadi maf'ulul qaul dari fi'il qala, dari fi'il qalu maksudnya, yang atau merupakan kalimat yang mempunyai struktur yang lengkap. Maqulul qaul itu dari fi'il qalu. Kemudian untuk nomor 11 sampai dengan 31 merupakan kalimat jawab dari nida munada sebagaimana terlihat di kolom nahu. 9-10 nida munadanya dengan nida mahzub ya. Barangkali demikian Pak Musrif yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih.
Silakan Bapak-bapak sekalian tadi di gambar di depan juga ada beberapa yang belum lengkap, bisa dilengkapi. Kalau ada yang mau memberi masukan silahkan. Ini Pak, kalau Pak boleh Pak. Silakan. Kalau secara ini hampir semua sama ya. Tapi ini Pak di ini yang Robana ya. Yang Robana itu kan meskipun dia itu uslub kan, emang uslub ya, uslub nida munada, tetapi dia kan bagian dari apa? Dari makulun kaul ya, kalau Ya, nggak salah. Sehingga dia menjadi warna hijau. Walaupun di sini nanti di apa ini ya di lempengan uslub dina itu ke atas, nah itu disekat jadi putih. Ke sininya hijau, mungkin gitu Pak. Kalau di sininya putih semua, berarti nida muna robananya itu tidak berkedudukan. oh, iya, 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 iya. Oh, jadi bisa hijau ya, jadi makhluk Hijau hijau. tapi di apa ada sekat sini, ada di sekat di itu di 9 10 di kolom berapa ya itu nggak kelihatan ininya. Nah, itu jadi putih itu mah betul nih apa nida munadanya. Cuma dari di sini nggak kelihatan ininya kolomnya ya. Garis Itu terlalu panjang jadi. itu jadi warna hijau karena roban itu bagian dari makulun kaul gitu Oh, kalau iya, iya, menurut iya. saya. Oke, Oh, eh, Bu Lisma, kita sudah sepakat kalau uslub itu tidak diberi warna. Bahwa kemudian dia bagian daripada hijau, hijau bagian daripada kuning, itu sudah ya. pasti. Jadi kalau kita lihat gitu ya, misalnya hijau, hijau apa? Hijau bagian daripada kuning, kuningnya apa? Mubtada muahol. Gitu. Nah, kemudian si putih ini adalah hanya uslub sehingga dia tidak diberi warna tapi dia bagian daripada hijau gitu. Kemudian nanti si yang putih tadi juga tidak semuanya adalah memiliki anak biru. Yang memiliki anak Iya, biru adalah si iya putih. dari Ikfir. Iya. Hanya dari sejak ikfir sehingga Iya. itu adalah dia adalah bagian daripada jawab nida munadanya kalimat nida. Hmm. Warna putih ini tidak berarti bahwa dia menjadi seperti tidak memiliki apa namanya kedudukan. Dia kedudukannya mengikut dari yang di atasnya. Kalau dia misalnya hijau, berarti dia kedudukannya hijau. Nanti juga akan ada terselip syarat dan jawab di tengah-tengah juga akan begitu. Iya. Yang Hmm. lalu juga sudah seperti itu ya. Syarat di tengah-tengah tetap Hmm. aja dikasih putih karena dia uslub. Tapi dia uslubnya duduknya di mana gitu ya. Kalau 9, 10 dan ke bawah itu berarti duduknya dia di hijau di bagian daripada maf'ulul kaul begitu. Hmm. Jadi itu cara membacanya. Tadi justru saya ada yang kurang di sini kalau nggak salah di sebelah sini nih ada harusnya di sini nih. Gimana Saya Pak? baru sadar sekarang. Di sini Ya, harusnya ya. ada ditulis apa? Maaf, Pemuda. maktub. Maktub ke 14 15 ya kan? Ya, ya. Nah, ini harusnya ada maktub ke 4 15. Sehingga ini karena dimaktubkan ada wau sehingga jadi satu. Jadi satu. Ditambah lagi Oh. sebetulnya ada yang kurang di sini. Hmm. Yaitu di sini tadi kalau tidak salah saya lihat sekilas apa ya? Bukan salah, kurang apa ya di sini? Bentar, oh ini belum disatukan, masih ada bintik-bintik, masih ada garis-garis. Satunya lagi, apa ya, ada dua kok tadi saya lihat sekilas, tapi kok lupa Hmm. di sebelah kiri ya. Nah kalau di kanan itu hanya diskusinya mengenai apakah 12 13 tadi, kalau siapa kok lupa namanya, Pak Lian, Iya, Pak. Lian mengatakan bahwa dari 12 maf'ul bihnya, jadi ini dianggap satu maf'ul bih begitu. Tidak, Oh. karena ini jar majrur, tidak bisa jar majrurnya diluruskan mudhof-mudhof ilihnya di sini, tidak bisa begitu, tidak bisa. Kenapa? Karena pengikat dari sini ke sini tidak ada. Iya. Lana sendiri jar majrur begitu. Lana sendiri dia jar majrur. Oh, jadi pisah ini ya. Terpisah. Karena tidak ada ngikatnya. Di sini mudhof-mudhof ilaih jelas ya. Di situ ada mudhof-mudhof ilaih itu jelas ya. Iya, Ini mudhof-mudhof ilaih jelas ya. Ini jar majrur jelas.
Antara jar majrur dengan mudhof ilaih, antara 13 dan 14 di sini tidak ada pengikatnya, sehingga itu adalah dua sibeh jumlah yang terpisah. Bahwa kemudian yang ini bergabung dengan atas, ini jadi satu kesatuan. Makanya ini satu, ini juga satu. Cuma bagaimana sekarang kita melihat kedudukannya dalam nahu, silahkan. Apakah kalau yang jelas, kalau yang bawah, itu pasti maf'ul bih karena dia nasob, Hmm. ya Ya. kan? Hmm. Dunuba, nah itu pasti. Tetapi kalau yang atas bisa dua kemungkinan. Bisa juga dia sebagai maf'ul bih yang kedua, bisa juga dia sebagai hal. Masalahnya tinggal apakah ampunilah ini boleh memiliki dua maf'ul, Lebih. maka jadi maf'ul bih kedua. Kalau itu hanya satu, berarti dia hanya pelengkap hal. Sebagai contoh, ampunilah dosa-dosa kami dan berlebih-lebihan kami, sebetulnya sudah selesai juga. Kemudian ditambah lana sebagai penguat sebetulnya bagi kami. Nah, apakah bagi kaminya itu hanya sebagai hal, sebagai keterangan tambahan, atau dia juga sebagai maf'ul bih kedua? Nah, itu yang mungkin akan mendapatkan perbedaan di antara kita. Gitu. Itu aja paling menurut saya. Ada yang lain? Karena ada lananya itu Pak Musrif nggak bisa jadi maf'ul ghair sore itu ya. Biasanya kan kalau setelah fiil ada lana itu selalu di maf'ul bih kan ya. Iya, betul. Jadi itu seperti nak yang nempel lah gitu. Karena kalau kita punya domir yang nempel ke fiil, itu langsung kita anggap sebagai maf'ul bih. Karena sebetulnya ketika terjemahannya boleh ditambah kepada, untuk. Itu dengan sendirinya. La-nya itu sebetulnya sudah terkandung. Cuma Ya. tidak ditulis karena sekarang kalau di sini dikandung. Ya. Sehingga Ya, ya. saya tetap membuat dua kemungkinan. Kalau di antara bapak-bapak dan ibu ada yang menggunakan hal, juga masuk akal begitu. Ya. Oh, ya. Terima kasih Pak Musrif. Kalau yang di bawahnya, ini sambungannya kan. Sambungannya, ini masih Atau nyambung. Karena dia diatopkan di ini situ. Pak Musrif Dia ya. maktub ke atas. Ke 11-12 itu maktubnya. Ini kalimat Berarti pakai baru. warna ya. Ya, Nih, ke sini. maktubnya ke Ampunilah. Ya kan? Ya, itu Berarti full fiilnya warnanya beda ya. fiil Pak Musrif. Kenapa? Fiilnya kan beda. Fiil anunya Apa? isrofana kan bukan jadi fiil ya. Mana? Kan isim. Kalau dimaktufkan ke apa tadi? Sabit kok. Sabit, Pak. Bukan Oh, ke sabit ya, sabit. sama-sama Sabit. fiil. Fiil fa'il ke sini, ke ampunilah, ke sama-sama fiil amar juga, sama-sama amar. biru juga. Posisinya juga sama-sama biru. Jadi ini ke sana larinya. Gitu. Jadi mintanya di sini 3 kalau begitu. Ampunilah, kemudian yang kedua tetapkanlah, yang ketiga Ya. jadi 3. Tolonglah. Mintanya 3. Ini levelnya sama-sama biru, sama-sama biru dihubungkan dengan wau, ini 1 juga dihubungkan yang awal. Jadi ada 3. Gitu. Ada 3 yang dimintakan kepada robana itu. Gitu. Iya. Pak Musrif mau bertanya, Pak Musrif. Silakan. Ini khobar kana ini sampai ke bawah itu mengikuti makulul qaul ya, Pak ya. Khobar kana. Khobar kana yang Mubtada mungkin. Muqaddam. Khobar muqaddam ya? Ya, khobar muqaddam maksud saya ya. Oh, oke. Itu mengikuti makulul qaulnya qaulu itu ya, Pak ya? Kok apa nggak kebalik? Yang makulul qaul mengikuti mubtada mu'ahhar. Nah, kalau yang kita tahu kan bahwa an qaulu itu kan masdar, Pak. Masdarnya 7-8 kan. Kemudian qaulu ini punya bukan, qaulu fi'il, Pak, fi'il madi. Tapi an qaulu kan masdar mu'awwal, Pak. Qaulun. Beda. Qaulu atau qaula
Kalau An-nya itu ini kan masdar, Pak. Isim. nomor berapa Pak Fauji, nomor berapa? Bicara nomor berapa? Ada dua ini. Nomor 7 sama 8, Pak. Oh, 6, 7, 7, 8. 8. Oke, Iya. ini fiil. Kalau ini fiil. Ya. 6, 7, 8 itu kan dijadikan mubtada muakhor. Ya, Kemudian qalunya itu punya maqulul qaul sampai ke bawah gitu. betul. Ini. Apakah illa an qalu ini juga sampai ke bawah juga? Betul. Makanya di sini dikasih kuning semua nyambung ke bawah sih. Mubtada muakhor. Nyambung. Makanya kotak. Nah, sebetulnya kenapa ada yang bertanya nih, Pak Fauji, itu sebetulnya untuk menjawab Pak Fauji. Selama ini saya selalu mulainya dari nomor 9. Robana gfir lana dunubana. Kan gitu soalnya. Ya, betul. Ya. Kenapa kok tiba-tiba soal yang ini dimulainya dari atas? Sebetulnya tujuan saya ingin menjawab Pak Fauji yang selama ini mengatakan, Pak, kalau robana itu kan mau kulul kaul. Robana itu makul karena Pak Fauji membaca dari penjelasan baik itu dari elektronik maupun dari buku, dari Irobil Quran. Penjelasannya seperti itu. Nah, saya mau terangkan, kalau ternyata kalimatnya komplit seperti ini, Pak Fauji bisa lihat bahwa robana itu sampai bawah itu adalah makulul kaul. Betul, terbukti sekarang. Bahkan bukan hanya makulul kaul dari kolanya, dari kolunya ini. Sebelumnya sudah ada kalimat pembuka yang mengakibatkan ini adalah sebagai mubtada muakhor. Jadi boleh si yang namanya robana itu adalah sebagai makulul kaul juga sebagai mubtada muakhor. Jadi lihat pangkat di pundaknya si robana ini, pangkatnya itu dia itu adalah berikutnya itu makulul dia itu sebagai makulul kaul juga dia punya pangkat mubtada muakhor di pundaknya itu tuh. Jadi pangkatnya dia banyak. Selama ini Pak Fauji kalau diberi soal oleh saya nomor 9 dari 9, ya kan? Ya. Dari sini kan Pak Fauji. Nah, Ya. soal saya kalau nomor 9, maka tidak boleh Pak Fauji bilang ini makulul kaul, tidak boleh ada sesuatu yang lain. Pak Fauji bilang aja ini istinad. Dimulai dari robana, gitu. Maka kalimatnya robana, ini putih, selalu seolah-olah putih itu di awal. Oleh karena itu tadi Ibu Risma protes, maka apa ada putih di tengah-tengah? Boleh juga, karena itu hanya sebagai pengikut saja. Nah, jadi kalau selama ini soalnya dari robana, Pak Fauji, maka jawabannya ya robana itu adalah istinad. Dimulainya dari ya yang mahdud, dari situ aja. Jangan cerita yang atasnya, karena tidak ditanya, kan gitu. Ya, betul. Nah, sehingga ketika Pak Fauji kemarin tanya, Pak Rudi, kok saya dapat contekannya bukan hanya sebagai nida mudana, Pak, tapi dia juga sebagai makulul kaul. Saya sekarang hari ini menjawab, begini Pak Fauji, kalau semua dibuat jadi soal, maka benar jawaban Pak Fauji ini, si robana itu adalah juga sebagai makulul kaul, bahkan sebagai mubtada muawwal dalam soal ini. Lebih komplit lagi, begitu. Sekarang jadi clear kan Pak Fauji ya? Ya, clear, Pak. Ya, gitu. Oke. Kalau saya buat soalnya dipotong nih, nah segini, nah ceritanya ya cuma robana itu nida mudana selesai, nggak boleh kita ada ini gitu. Ya, ada istilah makulul kaul. Iya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, kita teruskan ya ke rangkumannya si tarkib ini. Silakan Pak Lian. Cara membacanya gimana? Ini kan panjang sekali ya, jadi agak saya juga kemarin agak kesulitan gimana bikin supaya jadi baris gitu ya. Baik Pak. Ini nyambung nih, ada titik-titik penyambung ya. Ya. Pertama wamakana tadi karena tidak mempunyai karena huruf tidak mempunyai kedudukan. Yang qauluhum yang berarti tidaklah ada perkataan mereka. Nah ini seperti tadi dimasukkan dari menjadi khobar muqaddam. Sedangkan illa an qalu yang berarti kecuali bahwa mereka berkata yang sebagai juga mubtada muakhir yang di bawahnya ada fiil fa'ilnya.
bagian daripada mubtada muakhirin. Mubtada muakhirnya sampai selesai itu. Sampai ya 31 tadi. Anqalu robbana kirlana dzunubana wa kafir Ya. anna sayyatina wa tawaffana. Terus Ya. Oke, sampai sini ya, sampai ujung. Jadi angkolu robbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, itu yang jadi mubtada muakhirnya. Kemudian robbananya sendiri yang berarti ya Tuhan kami, seperti tadi sudah disampaikan bahwa ya sebagai nida mahfuz ya. Ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina. Ini juga satu rangkaian yang berarti ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Di sini untuk ighfirnya menjadi fi'il fa'il, lana menjadi maf'ul bi, tadi berarti harus bisa hal juga ya Pak Musrif. Ya. Ini bisa diganti nanti menjadi hal. Kemudian zunubana wa israfana sebagai maf'ul bih daripada ighfir. Kemudian wasabbit. Ini kan ada wanya sudah ditandain dengan garis putus-putus yang menjadi fi'il fa'il dari kalimat jawab nida munada itu. Kemudian akadamana sebagai maf'ul bih dari sabbit. Ya, yang berarti tetapkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Di sini wansur atau wanya termasuk atof tadi sudah dikasih titik-titik putus-putus yang menjadi fi'il fa'il, kemudian nanya menjadi maf'ul bih, alal qaumil kafirin menjadi hal yang ke-28, nomor 28. Barangkali itu Pak Musrif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kalau ada yang memberi masukan, kalau tidak ada kembalikan ke Pak Weda. Pak Weda udah masuk belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Jadi saya bisa keluar. Untuk ayat berikutnya saya persilakan Pak Weda untuk share. Oke. Sebentar saya kasih Pak Weda, mana Weda? Namanya Weda atau apa di? Weda Nurdayat. Weda Nurdayat, ya. Baik. Ya. Silakan. Sudah bisa, sudah jadi co-host. Sudah muncul, Pak ya? Sudah. Oke. Mohon maaf tadi telat sholat dulu. Nah, sekarang giliran saya dapat tarkib Al Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Rabbana, jadi Robba itu adalah artinya ya Tuhan, munada, mudhof, disatukan dengan mudhof ilaihnya yaitu na, kami. Jadi Rabbana ini adalah mudhof ilaih. Terus kemudian ina, itu sesungguhnya. Ini huruf taukid, dia nasab rafa'u. Ka artinya engkau. Dhamir mustasil, dia merupakan isim ina.
Jami'u mengumpulkan itu isim fa'il, itu rofa. Dia mudhof dengan selanjutnya an-nasi, manusia. Ini adalah isim al-marifat mudhof ilaih. Maka jami'ul an-nasi itu mudhof ilaih. Kalau kita lihat nahwunya, ka itu jadi mubtada, sedangkan jami'ul nasi itu menjadi khobar. Khobarnya itu. Selanjutnya itu adalah li, artinya untuk bilijarin. Terus yaumi, hari, ini adalah dorof. Ya. La artinya tidak ada, dia huruf nafi. Roiba, keraguan, ya isim matsub, dia merupakan isim dari lanya. Fi, huruf jar, dan dia menjadi fihi-nya, dia merupakan domir majrur, jadi jar majrur. Nah, sedangkan 8, 9, 10, 11, 12 itu dia dorof madruf. Sedangkan dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu berupa jar majrur. Nah, kalau dari nahunya, kolom 7, 8, likaumi itu adalah hal atau maf'ul bih, ini sampai nomor 12. Ya, sedangkan kolom 10, keraguan, roiba, itu adalah mubtada, khobarnya adalah fihi. Selanjutnya, inna, sesungguhnya ini adalah huruf taukid, nasab, rofa'u. Allah, artinya Allah, ini isim masuk, dia adalah isim ina. Langsung kalau di nahwunya adalah sebagai mubtada. La, artinya tidak. Ini adalah huruf nafi. Yukhlifu, dia menyalahi adalah fi'il mudhari' wazan 7, domirnya huwa. Dia sebagai fi'il fa'il. Al-mi'ada, janji. Artinya janji adalah isim mansub, dia menjadi maf'ul bih. Jadi dari 13 sampai 17 ini jadi satu pengertian terpisah. Di sini ada mubtada dan ada khobarnya. Khobarnya terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Kira-kira itu, Pak Musrif. Ya, boleh. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Saya menanya nih Pak Weda ya. Yes. Ini kan liyaumin ini sebenarnya kan jar majrur ya. Liyaumin 78 ini 78 ya. jar majrur. Maf'ul fihi-nya di mana? Kalau maf'ul fihi itu biasanya kan jorof majruf kan? Iya. Kalau jorof majruf berarti nggak masuk gitu. Jadi bukan maf'ul fihi, sebenarnya jar majrur kan? Hal aja gitu. Dalam pengertian. Benar nggak Pak? Iya ya Pak. Ya, jadi kalau dia maf'ul fihi, berarti jar majrurnya yang diutamakan kan? Kita kalau ini kan yang 8-nya apa? Jorof, tapi yang Ya. 7-nya itu kan apa? Jar gitu kan? Jadi jar majrur sebenarnya kan? Oke. Gini Pak. Iya. Jadi di maf'ul fihi ini mungkin dihilangkan aja. Yang ini loh. Ya, yang ini. Iya betul. Ini Pak. Ah ya, betul. Terima kasih Pak. Pak, siapa? Pak Hila, Pak Beda. Pak Weda, bisa enggak ya? Kalau saya sih ya,
liyaumi itu jar majrur, kemudian la roiba fihi yaitu tidak ada keraguan di dalamnya, itu adalah sifat dari hari dari yauminya itu Betul, ya, ya, betul. gitu. Jadi itu Oh, beda. Jadi jar majrurnya kalau saya sih di sini, apa? 7 sampai 8. Nah, nanti dari 9 sampai 12 ya. La Ya, riba fi itu kan ada tadi ada isim nakiroh ya. Itu jadi sifat ke-8. Jadi sifatnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Kalau saya gitu gimana nih? iya betul tuh. Itu tuh fi mahalijar kan dia. Oke, oke. Ya, ya. Jangan diubah-ubah dulu Pak, ini kan belum Iya, final Pak. belum final. Oh, Catat jangan-jangan Itu ke aja Pak biar kalau aman ya. Muslim. Pak Fauzi suruh hanya hal ya jangan diubah dulu Pak, biarin Iya, aja dulu. ditanyain dulu ke Pak Iya. Muslim. Iya, betul. Oke, biar cepat berubah. Jadi idenya Ibu Lisma itu betul. Coba lihat liyaumi, tetapi statusnya tidak. Kalau Bapak menggunakan yaumi itu dari yaumunnya itu sebagai dzorof, maka yang di bawahnya la roiba fi-nya itu, roiba fihi-nya itu menjadi Majrur. majrur. Ibu Lisma menganggap bahwa si Yaumi itu nomor 8 itu betul majrur daripada li, betul. Tetapi itu adalah sebagai mausuf. Nah, si Yaumi itu mausuf yang sifatnya adalah la roiba fi, gitu. Hari yang tidak ada. Jadi terjemahannya menjadi hari yang tidak ada keraguan padanya, gitu. Karena sebagai sifat dari situ. Boleh juga. Jadi ini ditulisnya bukan DM, tetapi MSF. SF. Nah, gitu aja gantinya. Maksud sifat ya. Tapi itu digantinya menjadi kalau mau itu menjadi sifat. Tapi pada prinsipnya Tapi dari keturunan. yang menyambung 78 jar majrur dengan menyambung kepada 9, 10, 11, 12 adalah Kasus sih. adanya mausuf sifat atau adanya dorob madrub ini. Jadi akhirnya kuningnya nyambung hal ini sampai ke bawah. Itu betul gitu ya. Oke. Nah, bahwa kemudian Papa Uji nanti mau mengatakan kalau dorob madrub itu ada maf'ul fi. Maf'ul fi-nya tuh dari yaumi la roiba fi kalau itu mau jadi dorob madrub. Tetapi karena dimulai dengan li, ya berarti dia jar majrur. Nah, kalau jar majrur maka maf'ulnya tidak boleh muncul lagi. Karena sudah dilebur oleh si li. Li-nya itu menjadi jar majrur. Jar majrur apa? Sebagai hal biasa, gitu. Tidak ada maf'ul bih-nya. Kecuali kalau yauminya tidak pakai li, dimulai dengan yaumi dan Pak Fauzi menganggap itu dzorof, maka dzorof madruf bolehlah dia jadi maf'ul bih begitu. Ya. Sepertinya di Qurannya itu tanwin, Pak, yaumin, Pak. Ya, yaumin. Oh, Kalau yang itu nggak bisa dorong madrub. Tapi kalau tidak boleh. Nah, Tidak kalau boleh. yaumin berarti memang tidak boleh pilihan dorob madrub. Iya, Berarti pilihannya benar-benar mausuf sifat. Satu sifat. pilihan. Satu Jadi, pilihan gitu. betul. Ya. Oke. Ngerti maksud saya Pak Weda? Iya, iya, iya. Oke, baik. Silakan kalau gitu sekarang bisa diperbaiki kalau mau diperbaiki. Tapi kalau mau diperbaiki nanti juga boleh juga. Gitu masih ada waktu ya. Silakan yang lain, ada masukan yang lain. Ini saya perbaiki juga karena saya sama dengan Ibu Lisma mau sifat di situ. Berarti betul, Pak. Iya betul memang, tetapi kita kan harus menerima pendapatnya Papa Uji itu sebagai Enggak, dorongan. kalau maksud sifat Enggak, kan Pak. Kalau dzorof madrib nggak enggak muncul jadi. di nahu kan? Kalau dzorof madrub, Pak, kan kalau dzorof itu boleh bertanwin enggak? Tidak, dia Kalau dia ada nasab. fathah ya, dia Oh, fathah yauma asalnya. iya. Mm-mm. Ini kan nggak kelihatan Yaumin. yaumin. Nah, oke, kalau yaumin udah bulat itu hanya satu pilihannya, yaitu dia harus menjadi sifatnya di bawah mensifati si harinya itu, gitu. Oke.
Jadi la roiba fihi mensifati yaumin gitu ya Pak ya. Ya, betul. Yaumin si tanwinnya itu yang Yaumin kan Dan dia nggak muncul di nahu kan Pak? enggak. Ya, nggak Itu hanya disorot Ada aja, hanya sama kedudukannya. untuk menunjukkan 7 sampai 12 Ya. satu kesatuan, ada Ya, terikat gitu. Untuk Berarti jar majrurnya ini hanya 78 berarti ya Pak ya? Iya. enggak. Yang Ya, jar ya. majrur. Jar majrur. Nah, disinilah cara menulisnya. Cari cara menulisnya. Asalnya si majrurnya itu cuma sampai yaumin kan? Iya. Nah, si yauminnya itu Oh, dia menjadi- sifat ya, betul. Nah, jadi Iya, mausuf. betul. Iya, iya. Jadi memanjang ke Panjang bawah. ya. Karena Mm-mm. sifat ya Pak ya? Ya, karena terikat oleh sifat itu. Sifat. Maka jar majrurnya tadi kan berpikirnya Ibu Lisma asalnya 78 jar majrur selesai. Iya. Kemudian 11 sampai 12 mausuf sifat terhadap si 8. Nah, berarti harus terikat gitu. Harus begini bentuknya. Jadi Iya, iya, betul. jarnya jadi terpanjangkan. Iya, iya. Jadi terpanjangkan. Jadi saya ulangi ya untuk penjelasan mengenai KBI dan KTI. Ketika kita belajar di KBI, 11 dan 12 itu jar majrur. Setuju? Yuk. Iya. Ketika kita belajar di KBI, 7 dan 8 itu jar majrur. Setuju? Setuju. Ketika kita belajar di KBI, nanti 8 dengan 9, 10, 11, 12 itu mausuf sifat. Setuju masing-masing? Iya. Nah, ketika di KTI, maka si jar majrur yang dari 78 dipanjangkan karena dia diikat oleh si mausuf Sifat. sifat. Mausuf Iya. sifatnya diikut oleh jar majrur begitu. Betul, betul, betul. Nah, begitu juga ketika kita belajar mausul silah. Mausul ada silah. Kalau belajar di KBI, ataupun saudara membaca i'robil Quran, atau saudara membaca dari elektronik, pasti yang disebut silah itu cuma si fiilnya. Iya, betul. Nanti, kalau di kita, di KPI, diteruskan. Silahnya itu seluruh fiil dan anak-anaknya. Anak-anaknya. Termasuk maf'ul, kalau ada hal, kalau ada apa, itu silah. Iya. Begitu juga kalau nanti saudara baca di i'robil Quran misalnya mengenai satunya lagi kemarin Ibu Lisma itu apa? Ozor. Ya, ketika ada syarat dan jawab di mana syaratnya adalah dorob, maka kalau di i'robil Quran cuma dorobnya itu memadrubkan si syarat. Tapi kalau di kita harus semua syarat jawab itu satu kesatuan. Ya. Dua yang terpisah itu adalah satu kalimat yang tidak terpisah. Dimulai dengan adat syarat di depan, kemudian diikuti syarat, diikuti dengan jawab. Itu satu kesatuan begitu. Jadinya makanya si dorobnya, majrurnya adalah kepada syarat dan jawab. Begitulah di KTI. Kalau kita ke KBI, pasti sama dengan i'robil Quran. Pasti sama dengan elektronik gitu penjelasannya. Tapi ketika nanti di KTI, kita sekarang menyadarkan diri, oh ini rupanya si 78 tuh nggak boleh berhenti di 78. Karena 8-nya ngagayot. Nah, ke bawah, sampai ke si 12 begitu. Ngagayot itu bukan berarti burayot, itu digarut. Gitu ya. Oke. Satu lagi Pak, mau bertanya Pak, masalah warna ini Pak. Ya, silakan. Jadi la roiba fihi, kalau pendapat saya, la roiba ini satu warna Pak. Iya, betul. Jadi sebaiknya dikasih hijau. Dikasih Walaupun dia tidak memiliki mubtada, bukan ya, betul. tetapi Di bawah juga, dia Pak. bagian daripada Secara makna dia nyambung ya Pak ya? nyambung. Seperti kalau ada huruf awamilul mudhari. Iya, betul. Nah, maka awamilul mudhari kan di kanannya tidak ditulis apapun, tapi warna dia harus sama dengan mudhari berikutnya, diikutkan gitu. Yang 15 juga ini Pak, 15 la yukhliful mi'at. Nah, betul. Itu juga nafi ya, nafi terhadap yuhlifu gitu. Itu Terhadap yukhlifu ya. satu kesatuan saja gitu ya. Oke. Kita dengarkan itunya, silahkan gambar itunya kalau ada. Pak Musri boleh tanya satu lagi Pak? Silakan. Kadang-kadang ini Pak, dalam jumlah ismiyah itu untuk menetapkan
keterangan berikutnya itu agak ragu, Pak. Misalkan ini ada hal, biasanya kita temui hal ataupun maf'ul bih itu kan di jumlah fi'liyah. Ini bagaimana, Pak? Seperti halnya ini kan keterangan waktu misalkan. Padahal yang sering Sebentar, ditemui hal itu adalah keterangan keadaan. itu Gimana, Pak? itu maf'ul bihnya dibuang dulu, bukan maf'ul bih di situ. Hal cuma hal aja deh. Saya tidak salah. Ya, baik. Ya, Pak. Jadi maksudnya, kalaupun nanti ada maf'ul fi, keterangan waktu, ya, maf'ul itu kayak keterangan, semua keterangan, itu sering ada di ismiyah, sering ada di fi'liyah. Ada beberapa yang sangat frekuentif muncul di fi'liyah, ada beberapa yang sangat frekuentif muncul di ismiyah. Nah, sedangkan ada yang bisa di misalnya hal, itu ada dia bisa di ismiyah, bisa juga dia di fi'liyah. Begitu juga maf'ul bih, keterangan waktu, itu juga bisa di fi'liyah, bisa juga di ismiyah. Tapi ada yang tidak bisa di ismiyah, hanya ada di fi'liyah. Contohnya maf'ul bih, itu tidak bisa di fi'liyah, begitu. Hanya ada di tidak bisa di ismiyah, hanya ada di fi'liyah itu, ya. Itu nanti akan dengan waktu Bapak bisa menikmati itulah dengan waktu nanti. Baik. Terima kasih, Kalau Pak. sudah lama seperti Ibu Risma, udah bisa itu lama-lama. Tapi Pak, kalau ismiyah pun kalau ada isim fa'il ya yang menjadi mubtada itu iya, pasti betul. ada maf'ul bihnya. Iya, tapi itu nanti kata-katanya begini. Si maf'ul bihnya tidak kepada kalimat keseluruhan, tapi pada satu kata yang Ya. isim fa'il saja. Nah, ya kan? Iya. Makanya kalau ada maf'ul bih yang nyelinap seperti itu harus ditulis maf'ul bih ke. Nah, harus pakai ke. Nah, Ke isim fa'il. ke isim fa'il, ya. Gitu. Kalau tidak ditulis berarti kalimat ismiyah. Nah, itu jadi aneh. Ya, Baik, silakan. Baik, Pak. Makasih. Punten Pak, mau nanya dulu. Maaf. Silakan Bu Desi. Jauh-jauh nanya kan dari Iceland, masa nggak boleh. Ini Pak yang nomor 8, yang la itu, kan saya baca-baca katanya itu la nafi la jinsi ya. La Nah, nafiyah li jinsi. Jinsi. Maksud saya kalau kita ngelihat ya mata blow on gini ya, ngelihatnya kan dia kayak la nasoba linakiro karena dia memfatahkan setelahnya. Minta tolong Pak dijelasin. Nuhun Pak Musrif. Li itu bukan la. La nomor Nah, 9. 9. Oh, la. Oh, yang 9, 10 maksudnya. Ya, 9, maaf. Oke, baik. Ya. Yang menjadikan mubtada itu, Pak. Ya, oke. Kalau Ibu menggunakan itu mengakibatkan itu la roibanya itu adalah bukan apa istilahnya tadi? La nafiyah li jinsi. la nafiyah li jinsi berarti menasobkan menasobkan menasobkan. Ini kan roibah nih, menasobkan kan gitu. Iya. Nah, berarti itu termasuk la nafiyah li jinsi kan begitu ya? Isim la. Iya. Itu kan. Nah, pertanyaan Ibu Desi apa tadi? Kalau mata saya ngeliat kan kayaknya lah itu menasobkan kata setelahnya. Iya, Jadi saya kira dia la nasobalina kiroh gitu loh. Padahal dia bukan kan? Betul. Dia Bukan huruf nafi maksudnya kali ya? Ya huruf nafi, bukan huruf nafi maksud saya. Nasobalina kiro. Enggak, maksud Bu Desi itu la ini pada dasarnya la nasobalin nakiro kan begitu. Iya. Tidak ada dia menasobkan roiba, tidak ada dia mengkhobarkan fihi gitu. Jadi kalau la nasobalil jinsi itu dia menasobkan roba isim la gitu ya. Kemudian mengkhobarkan fihi sebagai khobar la gitu. La nafili jinsi, Pak. Iya, la nafiyah lil jinsi. Bukan la nasobali jinsi maksudnya. La nafiyah lil jinsi. Iya. Iya. Ya, ini kan sudah begitu la nafiyah li jinsi juga, cuma tidak ditulis aja.
Itu Coba lihat. Artinya tidak ada meniadakan Keduanya keseluruhan gitu ya. enggak, dia beramal seperti Ina dia. Benar-benar. Jadi Fungsinya maksud itu saya kan, dia tidak mungkin lana sobalina kiroh gitu. iya, Maksud itulah saya. nasobalina kiro. Jadi gini Karena Bu, itu kalau huruf kita nafsi. di KBI tulisannya Lana Soba Lina Lina Kiro. Itu kalau kiro, kita di ya. KBI. Untuk memudahkan setelah la akan ada nasob. Nasab. Titik. Setelah kita di KTI, setelah kita belajar ilmu nawasik, ternyata la yang ini itu dimasukkan seperti ina, nasoba, rofa'u gitu. Ya. Iya. Nah, maka setelah akan ada nasob betul, tapi diteruskan. Kalau itu sebagai nasob, tapi dia statusnya sebetulnya sebagai isim la. Kalau isim la berarti mubtada. Maka fihi itu sebagai khobar la. Yang di i'robi dia ropa. Walaupun jer majrur. Jer majrur kan tidak memiliki i'rob. Tetapi karena sekarang duduknya sebagai khobar la, Menjadi rofa. maka dia sebagai duduknya sebagai atau menduduki posisi rofa gitu, walaupun dia jer majrur kan. Dulu pernah ada yang menanya kenapa majrur kok bisa rofa. Nah ini sebagai contoh, karena fihi itu sekarang statusnya menjadi tidak memiliki i'rob. Kalau tidak memiliki i'rob, jadi boleh diberi i'rob, didudukan di i'rob manapun gitu. Seperti kalimat itu bisa duduk di mana saja, jer majrur bisa. Jadi pertanyaan Ibu Desi itu betul. Selama ini kita belajar lana soba lina kiroh, begitu, ya kan? Menasobkan si nakiroh, nakirohnya roibun, kemudian dijadikan roiban, maka bahkan bannya dihilangkan menjadi roiba. Itu dulu pernah saya memberi jawaban di KBI 1 kalau tidak salah. Nah, tetapi setelah kita KTI tidak berhenti sampai roiba saja. Karena roibanya adalah sebagai mubtada, maka berikutnya harus ada khobarnya. Gitu. Kebetulan di sini khobarnya adalah fihi. Ya, jadi fihinya adalah sebagai khobar la. Jadi la itu seolah-olah sama dengan ina. Ina nasoba rofa'u begitu. Ya, kalau ibu membaca di Irobil Quran, jawabannya itu. Ya, Jadi lijinsi tadi gitu istilahnya. kita Ya. nggak bilang di sorofnya dia sebagai huruf lana sobalina kiroh begitu ya Pak ya. Kita bilangnya dia sebagai huruf nafi gitu. Oh, boleh. Ibu mau nulis di sini sebagai huruf Di sorofnya Pak. Di sorofnya di di kolom sini E. di sorok di 9, boleh ibu nulis itu, bahkan di situ boleh ditulis adalah nasoba Lina rofa'u, kiro. boleh di situ juga. Lijinsi boleh gitu. Nasoba seperti ina di kanannya boleh ditulis nasoba rofa'u, boleh gitu. Atau disebut huruf taukid aja boleh gitu. Tapi harus mampu menjelaskan. Kan yang ditulis di layar ini hanya untuk guides. Ketika ada orang bertanya begitu. Mau panjang dikumplitkan boleh, boleh. Boleh Bu Desi. Oke. Ini Pak, satu lagi mungkin ini saya pernah baca ya, untuk kaidah la nafiyal jinsi itu memang si isinya itu jadi tidak boleh bertanwin. Iya, tidak Kan boleh harusnya bertanwin. roiban, harusnya kan roiban ya, roibun, Nah. karena dinasobkan jadi roiban, tapi tidak boleh bertanwin. Seperti la roiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di mana tuh? Al-Baqarah. Iya. Nah, itu juga sama. Iya. Lana sobalin nakiro. La roiba, tapi tidak boleh bertanwin. Ada kok di buku KBI, kalau lupa di mana, begitu juga di jawaban pertanyaan sejak KBI 1, 2 selalu muncul, selalu saya jawab. Terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Pak. Nuhun. Bangga, silakan ke gambar.
Ya, ini jadi ini ada dua kalimat dipisahkan. Pertama itu raiba innaka jami'u nasi liyaumil la raiba fihi. Kemudian kalimat kedua itu adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, raiba ini nida munada, terus kemudian Robana, iya robana ya. bukan roiba. Kemudian inaka itu mubtada, jami'un itu khobar ya. Al nasi liyaumil itu hal, maka yang ini la roiba fihi maf'ul. Ini hal ya Pak ya tadi ya, salah. Ya itu salah. Ya, ini hal. Ini dari khobar dan mubtada. Yang kedua itu adalah innallaha, inna ya mubtada. Nah, terus kemudian dilanjutkan innallaha la yuhrimu al-mi'ad itu khobar. Nah, khobar ini terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Yang salah hanya di itu aja itu, yang Ini Pak ya. ya itu harusnya tidak ada, tetapi halnya sampai belakang. Oke, sebelum ke yang ayat berikutnya, saya tunjukkan dulu yang sebentar. Tadi perbaikannya ada di sini ya. Jar majrurnya udah betul, tapi ininya adalah sifat dan ini adalah mausufnya. Ini jar majrurnya, tetapi si majrur yang ini ternyata Nggak mausuf. ada, Pak. Nggak ada gambarnya. Belum muncul Pak. Kenapa? Bentar. Harus close dulu mungkin. Harus di stop dulu yang ini. Enggak kok. Nah, Oke. nah udah. Oh udah. Oh belum diklik oleh saya. Dasar. Ya ampun. Aduh. Coba saya ulangi. Tadi perbaikannya cuma di sini ya. Jadi jar majrurnya sudah betul semua. Ini adalah jadi paling gampang sekarang ini kita sudah tahu kuncinya. Kalau ini mau dipanjangkan hal sampai di bawah, di kiri harus ada penjelasan yang manjang. Manjangnya apa? Oh, ini jar majrurnya. Ini khobar mau digabung apa? Oh, di sini khobar ina. Harus ada. Ini khobar bisa dipanjangkan segini apa? Oh, ini segini dipanjangkan gitu. Begitu juga ketika di sini, ini khobar yang hijau. Dari mana? Dari si jar majrur, dari khobar la yang ini. Ini isim la begitu, mubtadanya sendiri. Jadi sengaja kiri ini menjadi guidance ke kanan atau sebaliknya ketika di kanannya itu ini harus gabung, maka kirinya harus dicari ini di mana gabungannya. Kalau di sini terpisah, di sini digabung nggak boleh. Pasti ada alasan. kesalahan. Nah, oleh karena itu kita belajar dari kiri, dari kata, dari arti, dari sorof, kemudian baru nahu. Maksudnya untuk tahu, untuk saling mengecek antara kiri dan kanan. Harus dicek gitu, harus logis kiri dan kanan. Makanya tadi apa? Kalau kita bilang jar majrur cuma di atas, kemudian di bawah kita punya lagi kalimat lain gitu, satu kalimat komplit. Nah kalimat ini ternyata adalah digantung oleh si mausuf gitu ya, mensifati si mausuf. Nah barulah kalimat ini, satu kalimat ini terhadap yaumin ini, karena ini sebuah kalimat sempurna, mubtada khobar, kalimat sempurna. Kalau dia bisa nyantol kepada nakiroh maka jadinya sifat, maka ini menjadi sifat, ini mausufnya begitu. Ini adalah mausuf. Sifatnya dari nomor 9, Pak. Oh iya, sifat dari, harusnya ini mausuf sifat ya, harusnya MS ini bukan sifat aja. Bukan dari nomor 9, kalau mau MS berarti Ini betul. maksud saya sebentar. Saya perbaiki si sifat. Ini harusnya MF. si MS. Nah, MS-nya saya tulisnya di mana ini? Nah, si MS, mana MS? Udah muncul belum MS? Udah. Nah, ya kan? Saya ulangi lagi. Track. Saya lipat lagi. Track. Nah, jadi si MS itu ya sebagai pengingat terhadap si jar majrur di atas. Kelihatan? Ada? Kurang F. SF mau subsifat. Kalau ini iya, ya mau silsilah. lagi.
MSF. F. Iya. S-nya harus kecil lagi. Iya. Begitu kan kemarin. F-nya yang kecil. Hah? F-nya yang kecil atau S-nya? F-nya Pak, F-nya yang kecil, S-nya besar maksud sifat. Oh gitu. Iya, Oke. kalau maksud sila Bukan MS, F, tapi F. ini MS F. Oh ya udahlah, terserah. Oke ya, ini udah clear ya perbaikan ini. Sebentar, belum di running, belum di ini. Nah, saya ganti. Oke. Ya, ya. Jadi ini saja tadi perbaikannya, yang lainnya sudah oke. Tetapi kalau nggak salah tadi di bawah di sini belum ditulis khobar inatnya. Berina. Oke. Nah, sedangkan di sini jangan lupa nih tadi kesalahannya adalah hal. Halnya mulai dari liyaumi la roiba fihi. Tetapi kenapa di sini liyaumi kemudian la roiba fihi? Di sini ada sebetulnya MSF. Tetapi si MFS itu tidak pernah kelihatan karena dia tidak beridrom, hanya sebagai pengikat. Sehingga ini jadi satu kesatuan hal gitu. Ya. Iya. Clear ya? Clear, Pak. Oke, baik. Kalau gitu silakan untuk yang ketiga. Ini memang panjang-panjang karena untuk menunjukkan tadi jawabannya Pak Pauji sudah beberapa minggu bertanya mengenai kenapa tidak ada maf'ul aulnya dan sebagainya. Nah, sekarang Banyak nggak terjawab. ditanya ya, Pak ya. Nah, sekarang terjawab Bu sudah. Tati siap, Bu Tati? Ya Allah. Ya ini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembaca yang ketiga untuk mentargib surat Ali Imran ayat 191. Sebelumnya saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna Makan dulu ya. Jadi kamu udah janjian sama Yuda. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Nah, saya mencoba mentarkib, mungkin masih banyak kesalahan, mohon dibimbing. Kata pertama yaitu alazina. Ini artinya orang-orang. Di dalam kolom zorof kita masukkan ke dalam isim mausul. Kemudian yaskuruna itu artinya mereka mengingat. Dia sebagai fi'il mudhari. Wajan ketiga di dalam buku kosakata terdapat di halaman 807 nomor 13. Domirnya hum. Dan ini saya masukkan ke dalam silah. Sehingga alazina yaskurun, nah termasuk mausul silah. Kemudian alazi di dalam kolom nahwu itu saya masukkan ke dalam mubtada. Yaskuruna menjadi fi'il fa'il dan Allah karena dia isim rofa. Al-ma'rifat di dalam nahwu masukkan ke dalam maf'ul bih. Kemudian yang keempat, kiaman itu artinya berdiri. Ini termasuk isim fa'il. Setelah itu ada huruf wa itu artinya dan, termasukkan ke dalam atof, maktufnya nanti ke yauman, kauman, baris keempat. Setelah itu ada ku'udan, artinya duduk. Ini juga termasuk isim nasab. Ini ada isim masdar. Kita lihat. Kemudian berikutnya wa. Ini wa istinafiyah. Kemudian ala huruf jar. Kemudian sebagai majrurnya yaitu junubi, artinya pembaringan, termasuk isim nakiroh. Junubi ini juga termasuk mudof, berkaitan dengan him sebagai mudof ilaih. Him ini termasuk domir
mutasil, sehingga hubungan antara junubihim itu hubungan sibah jumlah mudhof ilaih, nakiroh domir. Wa, kemudian wa ini artinya dan, termasuk huruf atof juga. Dia atof ke atau Di atas keempat. di atas keempat ya. Keempat, ya belum saya tuliskan. Wah itu atof ke kauman dan kuudan. Kemudian Yaman. ya kauman dan kuudan. Kemudian Kiaman. Kiaman. Yaman. Yatafakaruna, orang-orang yang mengingat. Artinya itu fi'il mudhorik, wajan 14 di buku kosakata termasuk di halaman 834 nomor 52 berdomir hum. Ini di dalam kolom nafu masuk ke dalam fi'il fa'il. Kemudian fi kholki ini merupakan jar majrur dengan fi adalah huruf jar dan kholki majrurnya. Kholki ini isim nakiroh, dia bisa juga berfungsi sebagai mudhof atas mudhof ilaih. Ini sebagai mudhof ilaih, mudhof ilaihnya adalah as-samawati yang sebagai isim ma'rifat, sehingga hubungan mudhof ilaihnya nakiroh al-ma'rifat. Kemudian berikutnya huruf atof, maktufnya ke as-samawati. Kemudian al-ardi berarti bumi, termasuk isim al-ma'rifat majrur, maktufnya ke nomor 15. Jadi dia sebetulnya juga jar majrur dari jarnya itu tadi di atas. Kholki. Ya. Kemudian berikutnya robba. Robba itu artinya ya Tuhan, termasuk isim mansub. Dia dengan robana, dengan na di bawah ini, artinya kami, bisa kita kaitkan sebagai mudhof ilaih. Nakiroh domir, tapi dia juga sebagai munada, bisa sebagai munada. Karena di sini ada ya nida, ya harusnya ada ya, tapi ya-nya mahsub ya Pak. Nah kemudian ma itu artinya tidak, itu huruf nafiyah. Kemudian kolakta, ini fi'il madi, artinya engkau ciptakan. Masuk wajan 1 di dalam buku kosakata halaman 803 nomor 51 berdomir anta. Dalam kolom nahwu ya termasuk nahwu fi'il fa'il. Kemudian haza ini artinya ini, itu isim nakiroh dengan musar ilaihnya nomor 15 sampai dengan 17. 15, 17 itu apa tadi itu? 15, 17 as-samawati wal ardi. Jadi musar ilaihnya itu dia 15 sampai 17. Nah, ini dalam kolom nafwu kita masukkan ke sebagai maf'ul bih. Kemudian batilan itu artinya sia-sia. Ini masuk ke dalam hal untuk kolom nafwu. Kemudian subhanaka ini saya masukkan ke dalam mudhof ilaih dengan subhana artinya maha suci, isim mansub
berfungsi sebagai mudhof, ka-nya itu engkau, domir muttasil sebagai mudhof ilaihnya. Nah, subhanaka ini di dalam kolom nahwu kita masukkan ke dalam maf'ul mutlak. Kemudian fa ini maka huruf atof, ya, atof. Kemudian ki ini sempat kebingungan saya di sini karena ki itu kok kelihatannya cuma huruf berdiri sendiri ini padahal Lamar. mujarotnya ya Koya. ki, ya wakoya. Ki itu fi'il amr, artinya peliharalah. Koya ya. Nah, ini saya bingung menentukan wajannya, jadi saya kosongkan. Wajan 2 ya. Wajan 2, Bu. Wajan 2 ya, nanti tambahkan wajan 2. Di dalam buku kosakata ada di halaman 855 nomor 65 dengan domir mutatsil. Ini bukan nahnu. Anta. Ya, Anta. harusnya. Ya, ini belum ini anta. Itu di dalam kolom naf'u menjadi fi'il fa'il. Kemudian na ini artinya kami, domir mutatsil. Ini sebagai maf'ul bih 1 di dalam kolom naf'unya. Kemudian kata yang terakhir ini azabannar. Ini siksa neraka sebagai mudhof ilaih dengan mudhofnya azaba dan anarnya mudhof ilaih masukkan ke dalam maf'ul bih 2. Nah, kalimat ini dari nomor 20 sampai terakhir ini kalimat jawab dari nida mudada di atas ini 18-19. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Musrif dan teman-teman, mohon koreksinya. Silakan. Itu cuma warnanya aja, Bu. Itu kenapa khobar dengan itu di awal, Bu, di awal. Ya, di awal. Itu mubtada'nya ya kuning. Terus khobarnya kok bisa jadi hijau? Harusnya kuning juga ya, Bu ya. Salah Ya, warna. kalau kuning mubtada khobar berarti fi'il fa'ilnya tuh berubah warna itu. Berubah warna ya. Iya. Iya benar. Fi'il fa'ilnya harusnya Nanti hijau. aja dirubah. Iya, mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Karena sudah panik. Iya. Saya melihat ini, Bu. Iya. Silah mausulnya ini panjang sebenarnya, Bu. Kalau saya lihat ya. Silah mausul Silah harus mausul sampai ini ke bawah ya, Pak ya. sampai ke bawah ya, betul. Ada waw-wawnya Iya. banyak sekali tuh. Iya, benar. Waw Harusnya sampai Kalau Kalau saya salah sama itu dengan sampainya Ibu. ke Ardi, Bu. Kalau saya sama dengan Ibu sampai ke junubihim. Iya. Karena itu Kalau saya beda sampai lagi. ke Ardi. Kalau yang tadi kan yazkuru mengingat. Kalau saya sekarang memikirkan itu beda level. Ya, Nggak tahu nih, nanti Pak Musrif aja yang ini Iya, yang iya. menghakimi gitu. Ya. Jadi Kemudian ya kan kita Kalau catat saya dulu itu karena tadi yang ada isim fiil itu apa? Kiaman itu ya itu bukan isim fiil tuh. Itu harusnya masdar Kiaman ya. tuh, iya. Kiaman Kiaman, itu Kiaman. masdar. Masdar. Oh, kiaman masdar. Kemudian udan masdar juga ya, Bu ya. Iya, masdar Iya, juga. masdar. Ya, masdar. Udan, iya. Junubun itu juga masdar. Junubun masdar. Kemudian yang itu Kalau yang mau GM ditambahin. sama MMI itu kayaknya kebalik itu. JM-nya Yang ini sebelah kanan ya, JM-nya sebelah kanan, sebelah kanan, MM-nya ME-nya sebelah kiri. ya, terus JM-nya bisa ke bawah langsung sampai Oh ke iya, itu. nanti iya benar Pak. Terus yang bawah juga kayaknya gitu juga. Kayak gini Pak ya. Ya, Nomor 7 wawunya nggak bisa istiqnaf itu. ya. Oh iya. Atof. Atof ya Pak. Iya. Karena ibu membuat di kanannya satu kesatuan. Dari satu di Iya, halnya. satu kesatuan. Harusnya ala junubihim tuh atau ke kiaman. Ala junubihim atau Ya nanti diperbaiki karena silahnya juga harus ke bawah ya. silahnya harus sampai ke bawah. Ya tidak hanya itu kan di KBI memang kalau ada mausul
berikutnya silah selesai. Tapi silah ini ternyata Anak itu punya ya. Coba dinaikkan Bu Nek. gantungannya. Kalau tadi Ibu Lisma memang gantungannya sampai nomor 10 junubihim, gitu ya. Iya. Tetapi yang menjadi silah dari yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu adalah silah dari Aladina. Oke? Sampai itu betul. Tetapi sama Ibu nomor 11-nya ada atop, dan atopnya adalah di bawahnya itu 12 sampai 17. 12 sampai 17 itu harus maktub. Nah, maktub dalam bentuk kalimat ke 2 sampai 10. Nah, karena dia maktub 2 sampai 10, kalimat kepada kalimat, maka berarti itu juga dia sebagai silah. Jadi kalau dalam bahasanya, orang-orang yang mengingat Allah berdiri, keadaan berdiri dan duduk dan di atas pembaringan mereka, boleh diulangi. Orang-orang yang mereka memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, berarti dannya itu tadi menghubungkan antara 12-17 dimaktubkan ke 2-10. Jadi sama-sama silah. Kalau itu sama-sama silah, berarti silahnya dibablasin seperti tadi kata Pak Uji. Berarti silahnya dari 2 sampai 17. Nanti aja diperbaikinya. Ya. Oke, tapi warnanya berubah dulu seperti Bu Lisma bilang. Anak kalimat harus warna hijau. Warna hijau. Nah, yang itu semua jadi warna hijau. Itu jadi anak kalimat, ingat. Nanti ada cucu kalimat warnanya biru muda. Nanti ada lagi cicitnya warnanya merah muda. Itu kesepakatannya ini, gitu ya. Supaya memudahkan kita mau mengoreksi, oh ini anak kalimat dari yang mana. Si hijau ini terhadap yang mana, gitu. Ya, coba yang di bawah ada lagi tadi perbaikan, kalau nggak salah apa ya tadi saya lihat. Ya ini nih. Coba kita lihat, ini nih agak-agak ribet ya di sini masalah huda. Nah, huda ini yang ditunjuk isaroh itu apa kan gitu. Ini. Nah, sebetulnya itu ada yang mahdhuf. Ya, Ibu dituliskan adalah langsung nomor 15 sampai dengan 17. Ya. Itu sama sebetulnya. Boleh juga itu yang di mahdhufnya itu adalah khalqas samawati wal ard gitu ya. Tetapi ketika di bawah itu ada batilan, batilannya itu harus nempel kepada si hudan, tetapi hudannya punya musar ilaih. Jadi kalau gitu si batilan itu adalah sifat terhadap khalqo yang tidak kelihatan, yang mahdhuf gitu. Khalqo samawati wal ardo gitu. Ini apa? Ini khalqo samawati wal ardo gitu, yang diciptakan di langit dan bumi gitu. Ini itu maksudnya tidak ada yang sia-sia gitu ya. Gitu. Jadi nantilah coba saya tunjukkan, harus ada mausuf sifat di situ yang mengikat antara si batilan, karena sia-sia dengan ini tuh harus jadi satu satuan. Ini sia-sia itu harus ada pengikatnya ya, karena hudan itu adalah nakiroh, itu berarti dia sifat gitu ya. Bentar saya tunjukkan dulu biar clear ininya, koreksinya. Sudah ada belum? Sudah Pak. Udah Pak. Kecil. Udah kecil. Masih 2 Pak, masih 2. Kecil Pak. Udah. Nah, sudah kelihatan. Pertama, ini kan tadi kuning, kemudian ini anaknya hijau. Ya. Kemudian tadi di sini ini mausul, maka ini silah. Asalnya silahnya sampai di sini, sampai 10 asalnya. Itu clear. Aslinya di KBI-nya cuma sampai nomor 2. Tapi di KTI dibablaskan karena ini anaknya semua fiil, fa'il, maf'ul bihal gitu ya. Itu adalah sampai sini. Tetapi karena di sini ada wawunya awa otop yang membuat ini maktub ke sini gitu ya.
Jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengingat dan seterusnya, orang-orang yang memikirkan, itu termasuk semua orang-orang yang diminta aladina. Nah, oleh karena itu ini silah, ini pun silah. Karena ini silah, ini pun silah. Karena pakai wau, berarti silahnya satu kesatuan semua. Si hijau untuk melihat bahwa ini dua kalimat yang berbeda, biarkan wawunya dikosongkan. Gitu maksud saya. Nah, ini hijau. Tapi ini semua adalah khobar. Dan ini semua khobar akibat silah yang panjang. Ini harus sama. Kalau nanti silah sampai di sini, khobarnya sampai di situ juga. Ini harus jadi kalimat yang lain. Maka di sini nanti jadi istiqnam. Gitu. Iya. Tapi kalau ini jadi atop, maka ini khobarnya bablas. Ini pun silahnya bablas. Tetapi mubtada khobar kalimat ini, karena ada aladina itu ke atas nyarinya. Dia Iya. menentukan siapa. Nah, di kalimat ini, mubtada khobar ini bisa jadi badal atau sifat terhadap ayat sebelumnya 190, yaitu ulil albab. Terakhirnya di kalimat yang 190 itu, orang-orang yang berakal baru diterangkan. Ya, aladina, orang ulil albab itu adalah orang-orang yang Iya. mengingat Allah dan seterusnya, begitu ya. Dan memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi, begitu. Nah, ketika di sini seperti biasa, ini adalah menjadi istifna baru, tidak ada. Nah, lihat di sini Pak Pauji, walaupun di sebelumnya ada kalimat, tapi kalimatnya di sini sudah berakhir, maka ketika ada robana, tidak selalu robana ini adalah maf'ulul qaul. Di sini dia berdiri istinaf lagi, ya Tuhan kami, dia istinaf, dia tidak jadi maf'ulul qaul di sini. Jadi Gitu. uslub ya Pak ya, jadi uslub. Ya, dia uslublah sendiri, tetap aja dia putih begitu. Ya Ininya betul. tidak sama, tapi yang ingin saya terangkan di sini nih. Ini cara penulisannya. Hada ini, kalau tadi kan di sini hada ini apa? Khalaqas samawati wal ard, gitu ya. Menciptakan semua ini, ya, samawati wal ard itu ciptaan langit dan bumi, dan ini semua tidak ada. Tapi ini adalah mahdhuf. Karena mahdhuf ketika diterjemah, ditulisnya begini dalam kurung. Ciptaan langit dan bumi, khalqas samawati wal ard, pakai dalam kurung. Jadi tidak engkau menciptakan semua ini apa? Ini khalqas samawati wal ard, tapi pakai dalam kurung, sia-sia. Jadi sia-sianya itu harus menjadi sifat terhadap si holkor di sini, ya. Nah, si holkor, maka di sini ditulisnya mausuf sifat. Nah, mausuf sifat yang Bukannya ini Pak, bukannya isaroh musar ilai. Kenapa? Isaroh musar Bukan, ilai. saya ulangi. Isarohnya itu hada. Musar ilaihnya mahdhuf. Khalaqas samawati wal ard. Oh gitu. Sifatnya terhadap si mahdhuf yang tidak kelihatan. Maka gitu di sini saya tulis mausufnya holqo. Gitu. Iya. Holkun. Asalnya holkun, ini jadi holqas samawati wal ard. Jadi dalam mausul silah. Ulangi. Pak, jadi musar ilaih sama masuknya sama mausufnya. Nah, ini musar ilaihnya ini, si musar ilaih yang mahdhufnya ini adalah jadi mausufnya, isi sifat batilan. Pak, saya berbeda Pak, boleh? Silakan. Kan gini, hada itu tadi betul sepakat itu isyarah, musyar ilaihnya mahdhuf ya. Nah, ketika udah ada isyarah musyar ilaih itu kan menjadi apa? Ini gitu kan. Ini yang diciptakan artinya itu menjadikan dia itu makrifat ya. Jadi sehingga makrifat di sininya nakiroh ini menjadikan hal ya. Karena kalau lihat di pelajaran Bapak misalkan Jaiz datang dengan berkendaraan, misalkan dengan ini itu disebut hal-hal yang mufrad itu ya, kalimatnya mufrad, si batilanya itu hal. Jadi tidak mensifati tetapi menerangkan menerangkan si yang tadi makrifat itu, Pak. Kalau Nah, saya sekarang begini. Kalau ibu bilang itu jadi makrifat, hada khalqas samawati wal ard gitu ya. Kalau saya mensifatinya kepada si hada. Iya, hada Jadi kalau ada jer majrur. Nah, kalau ada yang sudah jadi mudhof ilaih terhadap si mudhofnya. Iya.
Nah, kalau ini bukan. Ini terhadap si musar ilehnya. Si mausufnya itu cuma si musar ileh yang mahdubnya itu. Jadi sifatnya itu kepada holkon, kepada nakiroh itu. Gitu. Ya. Jadi makanya ini langsung sia-sia tetapi pakai dalam kurung ciptaan langit dan buminya itu. Sehingga ini jadi satu kesatuan. Karena satu kesatuan, dia hanya menjadi maf'ul bihi-nya si menciptakan. Jadi tidaklah engkau menciptakan apa? Ini sia-sia gitu. Si ini sia-sianya itu adalah maf'ul bihi-nya itu. Kalau ibu mau pakai hal, maka ini harus dipotong. Tapi tidak mau Iya, sifat. iya, Dipotong maf'ul bihi-nya berhenti, maf'ul bihi-nya berhenti di iya. sini. Maf'ul bihi-nya satu, itu halnya satu gitu. Nah, jadi maf'ul bihi-nya satu, halnya satu, tapi tidak boleh ada mausuf sifat di Iya, sini. iya, iya. Tapi nanti di sini kita harus jelaskan ini halnya kemana. Iya. Halnya harus ke yang mahdub tadi. Iya, Oke? iya. Yang penting Soalnya di dia sana dalam menjadi kelas. makrifat gitu, Pak. Kenapa? Iya, soalnya itu menjadi satu kesatuan jadi makrifat gitu. Yang mana? Ya, yang hada holkun itu. Hada, Oh, karena tidak kehada. Si batilannya itu tidak kehada, tapi hanya ke semuanya ya. hanya ke holkon. Tidak ke hada. Hada mah di atas ya isaroh, dia musarile. Asalnya ini 2 baris harusnya. Nah, sifatnya itu kepada si mausuf gitu. Oke? Jadi Ada lagi yang lain? haza ini nggak bisa berdiri sendiri sebagai maf'ul bih, Pak, enggak ya? Dia sebetulnya bisa sebagai maf'ul bih hada, tetapi ngegantung. Itu bahasanya begini. Oh gitu. Saya memakan ini. Selesai kan? Iya, Selesai secara ilmu nahu. Tetapi secara makna belum selesai. Ini apa? Gitu saya memakan ini nasi. Gitu. Kalau kata tunjuk itu si hada itu, isyarah kan kata tunjuk. Yang ditunjuknya harus ada. Tetapi kalau kita sudah mahfum, misalnya kita ketika berbicara, makan apa? Makan ini. Kita tidak ngomongin juga, orang udah tahu di depan saya misalnya ada piring berisi nasi, berarti saya makan nasi. Tetapi itu disebut ada mahdub, di situ musar ilaih mahdub, yaitu ruj, yaitu nasi itu. Ya. Makasih, Pak. Dalam cerita ini, kan ini ceritanya di 190 ceritanya. Ceritanya di atas gitu ya. Ada cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika di belakang muncul hada, itu apa? Penciptaan langit dan bumi. Tidak sia-sia gitu. Ya, terus yang Allah menciptakan. Allah menciptakan ini. Penciptaan dia yang tidak sia-sia itu. Gitu. Bahasanya gitu. Campurannya. Oke? Pak, kalau misalkan ayat ini digantung kepada ayat berikut sebelumnya ya, kita lihat coba Bu, Pak yang ini berarti ini bukan mubtada khobar ya Pak ya? Tetap mubtada khobar Bu. Ingat Bu. Aladina itu kan dia itu makanya di sini yaitu sifat ya. Sifat orang-orang yang tadi liulil albab itu adalah orangnya mengingat Allah gitu kan. Jadi si aladi ini sebagai sifat dari ulil albab. Sedangkan ulil albab itu dia itu i'rob ya di sana kalau nggak salah. Kalau menurut saya ya ulil albab itu kemudian diterangkan oleh orang-orang yang mengingat dan seterusnya bukan sifat tetapi badal. Nah, yaitu makanya badal. Itu badal ya. Kalau sifat di sini yang orang-orang yang orangnya sendiri, makanya si aladina tuh kadang-kadang dia sebagai sifat langsung diterjemahkannya nggak pakai orang-orang lain yang langsung. Tapi kalau orang-orang yang ditulis ya itu orang-orang itu adalah sebagai badal. Maksud saya Pak, kalau misalnya jadi badal ya, tadi saya salah. Jadi badal berarti dari aladi ya kuruna itu badal semua gitu semua kan? badal. Iya. Ini kalimat mubtada khobar ini adalah badal kepada ulil albab. Jadi dia menerangkan, menggantikan yang dimaksud ulil albab
ulil albab adalah atau yaitu orang-orang yang mengingat dan seterusnya gitu maksudnya ya. Tanya Pak, masih berkaitan dengan pertanyaan Bu Lisma tadi. Kalau saya memang membuatnya di situ badal ya. Iya. Kalau kita merefer kembali ke diskusi kita Pak yang dulu ketika kita membahas Al-Baqarah ayat 3 Iya. ya allazina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya, itu di kanan itu ditulisnya itu Pak badal gitu. Iya. Tidak ada mubtadanya begitu Pak. Ini Betul. sekarang di kanannya itu mubtada. Dulu badal saja itu Pak gitu. Di mana di 3? Di nomor 1 itu Pak, itu kan ditulis mubtada. Kalau dulu di Ya. situ itu ditulisnya itu badal Pak. Jadi Mubtadanya badal itu mati. merah sampai ke nomor 13 itu gitu. Iya, jadi begini, yang dimaksud badal di sini adalah pengikat karena ini sudah beda ayat ya, beda ayat. Jadi sebetulnya ini kalau Bapak tidak tulis di sini badal, tidak ditulis sama Bapak sama sekali isi mausul, kemudian mubtada khobar, ini adalah istinaf, ini kalimat sendiri boleh. Ini hanya menjelaskan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan sebagainya gitu. Ini kalimat sempurna. Cuma kalimat sempurna ini ada, diciptakan, ditulis untuk menerangkan di belakang. Nah, untuk menerangkan di belakang sebagai apa? Menerangkan keseluruhannya, yaitu maka disebut badal kunumin kul gitu yang gitu. Gitu. Tapi saya kira Pak, ini hanya konsistensi saja dalam cara menyampaikan atau menulisnya di kolom kanan itu ya. Ini kan persis sebetulnya tipikal banget dengan yang kita bahas dulu, Al-Baqarah ayat 3 itu ya. Di situ kan allazina itu dia merefernya itu ke badal ke ayat sebelumnya, yaitu al-muttaqina. Nah, dia berada di kolom kanan itu Pak, badal itu sampai kalau dalam ini sampai ke 17 misalkan begitu Pak. Terus berikutnya apa? Contohnya ini al-dina badal, berarti ini putih gitu ya, tidak ada apa-apa. Kalau yang dulu Pak, tetap dibuat itu di situ warnanya kuning seperti itu, tapi di situ mubtada itu tidak ada, yang ada itu adalah badal gitu Pak. Oke. Kalau badal itu kan nggak ditulis ya di Nahwu ya Pak? Iya, Terangkan saja Pak. Tidak ditulis gitu ya. Tapi kalau kita lihat Pak, ini kan saya melihat catatan yang dulu ya, Al-Baqarah ayat 3 itu ya, itu kalau nggak salah lupa berarti wah ini yang membahas ini dulu ya. Itu badal di kolom kanan itu bukan itu tidak ada begitu. Tidak ada. Terus berikutnya yu'minuna itu kuning sama dengan badal itu. Jadinya maksudnya badal itu mengcover semua. Oke. Jadi dulu kita belajar fiil fa'il yang sekarang hijau itu jadi kuning. Gitu ya. Ini cuma aladina sebagai badal, kemudian ini mausul, kemudian silah. Tapi silahnya sendiri tidak ada. Tidak ada kan silahnya? Ada Pak. Ada yang dulu sama Pak. Ada mausul silah juga Pak. Mausul silah. Iya, sama Pak. Persis sama itu. Gitu. Cuma nggak ada mubtada khobarnya Pak. Iya, itu aja. Langsung jadi badal aja gitu. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya. Kalau ini sebagai aladina yadkuruna sebagai mausul silah biasa, dalam pikiran kita ini adalah sebagai sibeh jumlah, kan gitu. Sebagai sibeh jumlah di mana dia badal terhadap ulil albab. Iya, betul. Itu aja ceritanya. Nah, sekarang di KTI yang sudah makin kesini makin ngerti bahwa kalau di sini ada isi mausul, maka dia bisa sebagai mubtada dan hanya sebagai khobar, gitu aja. Jadi sekarang balik lagi ke nomor 3, diperbaiki yang itu nomor 3-nya Pak, gitu ya. Mungkin begini ya Pak ya. Kalau itu kalimat baru, iya betul, itu mungkin menjadi mubtada khobar. Ini kan dia bukan kalimat baru sebetulnya, dia adalah lanjut ayat 190. Di mana sebetulnya di ayat 190 itu liulil albab itu kalau nggak salah itu dia kan menerangkan tentang la ayatin ya. Jadi kan dia di surat itu dia adalah sebagai hal mungkin ya. Jadi sebetulnya yang kuning ini mubtada khobar itu harusnya ditulis hal karena dia membadali. Oke, baik. Yang sebelumnya.
Jadi dia hal sebetulnya. Ya. Oke, Dia baik. nggak boleh ditulis di Saya belakang ulangi. sebagai badal. Saya ulangi, Bu. Halnya itu bukan dari nomor 2 yadkuruna, bukan. Memang, Dari Pak. dari Halnya itu dari nomor 1. dari nomor Ya 1. benar. Nah, Dari jadi nomor saya 1. buat lagi, kalau mau nih, saya buat lagi badal. Kolom lagi. Ini di kanan dikasih garis lagi. Iya. Tulisannya hal gitu, boleh kepada yang sana, kepada atau kalau mau tadi ini jadi badal, badalnya di kiri sini, si mausul silahnya koma badal. Ya, ya. Tapi badalnya berupa kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya apa? Oleh hadir. Clear kan? Iya, kalau gitu bagus Pak, menurut saya begitu. Karena ini kalau hal nanti seperti Ibu Yanti di kanan dikasih garis hal gitu ya. Tapi kalau ini badal di kiri, kalau badal berarti ini harus digeser ke kanan atau di sini dibablaskan ke atas mausul silah, tulisnya badal sebentar. Kalau gitu saya perbaiki biar clear. Iya. Keseluruhan. Nih. Dan dia juga i'robnya ngikuti i'rob sebelumnya, sebetulnya kan alladzi sampai terakhir itu dia i'rob majrur kan karena dia ulil albab. Boleh. Kalau i'rob karena dia ini kalimat mubtada khobar, dia tidak memiliki i'rob, nanti dicantolkan ke i'rob apapun boleh, Bu. Oke. Ya. Nah, jadi ini tulisannya bukan silah. Jadi di sini mausul silah dan juga dia sebagai badal. Dan saya tulis nih, saya ambil ini semua, gitu ya, ambil pindahkan ke sini, ceplok. Jadi ngebadalnya langsung dari sini, gitu. Kalau tadi kan hanya di bagian atasnya saja, nah jadi membingungkan. Nah sekarang maklok, gitu. Ceplok. Coba saya ulangi ya. Saya ulangi. Biar gede. Tadi sampai mana? Sampai 17 ya? 17. Saya ulangi. Udah kelihatan 17? Mana? Bapak Ibu udah lihat? Udah. Udah. Saya perbesar? Udah lihat besar? Udah. Udah lihat besar? Udah. Nah, jadi mausul silah, ini mausul silah. Keseluruhannya ini si mubtada khobar berupa kalimat sempurna tadi adalah pada ke ayat 190 itu ulil albab, orang-orang yang berakal di ayat 190 gitu. Ya. Ya. Tapi mubtada ini jadi hal ya? Bu, mubtada khobar. Saya ulang. Tetap. Saya ulangi. Kalau mubtada khobar ini mau pilihannya adalah hal, aladina itu menjadi hal kepada si 190, maka harus di kanan. Di kanan. Tetapi karena ini adalah badal, sehingga terjemahannya yaitu, maka harus di kiri. Di kiri itu pas nempel dengan mausul silah, maka ditulis MS, koma, juga dia badal ke ayat 190 gitu. Iya Pak, iya Pak. Ya, oke. Yang ininya sudah kan tadi ya? Tadi saya lihat di ini Pak, di kholakta itu bukan wajan 7 kayaknya wajan 3 kayaknya Pak. Wajan 3. Kholakta tuh. Kholakta nomor 21 Pak. Nomor 21. Oh, ya, wajan 3 itu. Dari ini berapa lagi? Dari apa? Dari kosakata. Iya. 80351. Copy paste saja ini. Copy paste. 80351. Ya itu. Wajan 3, Pak. Iya, kholaq wa yakhluqu. Kholaq wa yakhluqu. Kholaq wa yakhluqu. Kofnya wajan 2 ya. Oke. Terus Pak siapa ya ini yang sedang bicara? Yang sedang? Saya Bu Sofi, Pak. Oh, Ibu Sofi. Berikutnya itu ya apa? Nah ini.
Bagan. Bagan, silakan Bu. Ya. Bagannya alazi itu orang-orang menjadi mubtada, badal dari ayat sebelumnya ulil albab, daripada ulil albab. Kemudian yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim sampai ke yatafakaruna fi khalqis samawati wal ard, ini menjadi khobar yang terdiri dari yaskuru sebagai fi'il fa'ilnya, kemudian Allah menjadi maf'ul bih, qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim menjadi hal. Kemudian wanya atof, yatazakaruna, yatafakaruna itu menjadi fi'il fa'il, fi khalqis samawati wal ard itu sebagai maf'ul bih. Kemudian ayat selanjutnya Rabbana menjadi Kalimat selanjutnya masih ayat yang sama. ya ayat ini selanjutnya Rabbana Tuhan kami, ini sebenarnya sebetulnya itu munada ya, jadi ianya bedanya maksud. Kemudian Rabbana sebagai mubtada, ma khalaqta hadza batilan, ini ya artinya tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Kemudian disambung dengan subhanaka fakina azabannar, merupakan kalimat jawab dari nida munada. Ma khalaqta hadza batila, ini ma khalaqta, ma-nya itu nafi, kemudian khalaqta sebagai fi'il fa'il, hadza batilan sebagai maf'ul bihnya. Sementara subhanaka ini menjadi maf'ul bih. Kemudian fakina, fa itu atofnya, ki fi'il fa'il. Sedangkan nanya maf'ul bih 1. Sehingga kalimat lafaz berikutnya, bagian berikutnya azabannar itu sebagai maf'ul bih 2. Itu Pak. Baik, saya kembalikan ke grup karena udah lewat waktunya. Mangga silakan. Ayatnya panjang. Ayatnya banyak diskusi. Mangga silakan grup. Bu Iya, Pak Beda. Sofi, Ya. rangkuman. Ya, yang terakhir mungkin saya akan bacakan rangkuman dari ketiga ayat tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 146 dari surat Ali Imran ini, yang artinya berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Nah, kunci dari kemenangan itu adalah sabar. Kemudian pada ayat 147 surat Al-Imran ini menunjukkan bahwa manusia harus berusaha menyelidiki mana kesalahan dan mana kekurangannya, sambil tidak lupa bertawakal kepada Allah. Sebab sepandai-pandainya manusia mengatur strategi, ada kekuatan tertinggi yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila segala sesuatu telah dipersiapkan dengan teliti, kalaulah masih gagal juga, tidaklah kita akan menyesal lagi, karena kekuatan manusia terbatas dan rahasia Allah amatlah dalam, yang terkadang tidak dapat kita prediksi. Ayat ini adalah merupakan doa para pejuang Islam pada masa lalu disebabkan oleh kekecewaan dalam kekalahan pada perang Uhud. Oleh sebab itu mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kiranya doa-doa kami, dosa-dosa kami, dan pelanggaran-pelanggaran kami dalam hal ihwal kami. Tetapkanlah langkah kami dan tolonglah kami atas kaum kafir. Itu mungkin ringkasan ayat 147. Kemudian pada ayat 9 surat Ali Imran ini
isinya juga doa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan mengumpulkan kami pada hari yang tidak diragukan lagi padanya. Sesungguhnya Allah tidaklah menyalahi janji. Hari akhirat adalah tempat berlindungnya dosa dan pahala, amal dan ibadah, cita baik dan niat buruk. Kita semua berharap moga-moga perhitungan yang baiklah yang didapat pada hari yang tidak diragukan itu. Sehingga pada ujung ayat dikatakan, sungguhnya Allah tidaklah menyalahi janji. Karena janji yang telah Dia janjikan karena janji yang telah Dia janjikan itulah kita senantiasa berusaha menempuh jalan yang diridhoinya, mengambil pimpinan dan panutan daripada Rasul-Nya, berpedoman kepada kitab-kitabnya dengan ayat-ayatnya yang muhkam dan mutasabih. Kemudian ayat terakhir pada diskusi kita malam ini yaitu ayat 191 surat Ali Imran yang mengatakan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka. Ucapan ini adalah lanjutan perasaan sesudah zikir dan fikir, yaitu tawakal dan ridho, menyerah dan mengakui kelemahan diri. Sebab itu bertambah tinggi ilmu seseorang, seyogianya bertambah ingatlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengakuan atas kelemahan diri itu di hadapan kebesaran Allah, timbullah bakti dan ibadah kepadanya. Ujung doa ini sebagai ujung ayat adalah kelanjutan pengakuan atas kebesaran Tuhan yang didapatinya setelah memikirkan betapa hebatnya kejadian langit dan bumi. Matahari, bulan, bintang-bintang, alam semesta kelihatan dengan nyata kepatuhannya menurut kehendak ilahi. Tidak pernah pengisi ruang angkasa itu mengingkari yang telah ditentukan Tuhannya. Betapa lagi kita manusia yang lemah ini. Bukankah sudah sepatutnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dan menyiksa kita kalau kita durhaka. Sedangkan alam sekitar kita tidak pernah mendurhakai kehendak Tuhannya. Pada surat Al-Hajj ayat 18, bahwasanya semua yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, dan bintang, sampai bukit, gunung, kayu di hutan, binatang melata, dan banyak di antara manusia, semuanya bersujud. Artinya tunduk, taat, setia kepada Allah. Maka mengapalah kita manusia yang tidak ada artinya ini mendurhaka juga kepada Allah. Padahal kita tidak bisa mengelak dari ketentuan yang telah ditentukannya. Bukankah orang yang ingkar itu sudah sewajarnya mendapat siksa dari Tuhannya? Maka di ujung ayat ini kita memohon ampun kepada Allah dan memohon agar terhindar dari siksa neraka. Karena terkadang karena dorongan hawa nafsu kita alpa dari kewajiban kita. Itu saja ringkasan yang bisa saya bacakan.